إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hari Jumat sebagai hari yang mulia di antara hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Namun sebagian kaum muslimin menganggap dan memiliki keyakinan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala khususnya di hari Jumat. Menganggap bahwa hari Jumat sebagai hari yang penuh dengan misteri, berbau mistik, menakutkan, angker, terlebih ditambah dengan embel-embel hari Jumat Kliwon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mematahkan akidah tersebut dan menyampaikan kepada kita bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi umat Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis 854. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyebutkan kepada kita bahwa hari Jumat adalah hari terbaik. Berbeda dengan keyakinan yang diyakini sebagian kaum muslimin waliyadzubillah. Ini merupakan kedangkalan akidah kaum muslimin dan ketidakfahaman mereka tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan di hari Jumat tersebut. Istimewanya hari Jumat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan menamakan salah satu surat dalam Al-Qur'an dengan surah Al-Jumu'ah. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dipanggil, diajak ke rumah Allah menunaikan salat Jumat di hari Jumat tersebut, fas'au, bersegeralah, tinggalkan semua kesibukan Anda, bisnis, usaha, kesibukan apapun,
ketika kita dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seruan yang paling besar, tidak ada seruan yang paling agung selain seruan ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menunaikan panggilan Allah, melaksanakan zikir, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak di antara kaum muslimin yang berleha-leha, bermalas-malasan mendatangi Jumat tersebut dengan berbagai alasan dan kesibukan yang dimilikinya. Bahkan ada di antara mereka sengaja meninggalkan Jumat tersebut, di mana Jumat tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang baligh. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW menyebutkan, rawahu al-jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Berangkatnya seorang muslim, seorang hamba untuk melaksanakan, menunaikan salat Jumat itu wajib bagi setiap yang baligh. Namun mereka dengan sengaja meninggalkan Jumat tersebut, dan Nabi SAW sudah mengancam orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat tersebut, sebagaimana Nabi SAW juga menyatakan dalam riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan Jumat dengan bermalas-malasan 3 kali Jumat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya, waliyadzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati kita, maka bisa dipastikan akan sangat susah orang tersebut menerima al-haq, menerima kebaikan yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat tersebut sebagai waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Maka barang siapa yang bermalas-malasan menunaikan Jumat, apalagi meninggalkannya, sebagaimana Nabi SAW, maka orang tersebut Allah kunci mati hatinya, waliyadzubillah. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu keutamaan lain, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan di hari Jumat. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW bersabda, man igtasala thumma atal masjid ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي بعده وفضل 3 أيام. Nabi SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang mandi di hari Jumat, summa atal Jumu'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat,
berjamaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla ma qaddara lahu. Lalu dia pun melaksanakan salat, menunaikan salat yang mampu dikerjakannya. Tsumma ansat hatta yafrugha minal khutbah. Lalu kemudian menyimak mendengarkan khutbah sampai selesai. Tsumma yusalli ma'ah. Kemudian salat bersama imam salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu." Allah akan mengampuninya. Dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ma bainal jum'ah wa jum'atil ukhra. Antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa fadlu thalathati ayyam. Lalu ditambah 3 hari lagi kemudian. Sebuah keistimewaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Di mana Jumat yang kita laksanakan alhamdulillah sebagai rutinitas yang kita kerjakan setiap Jumatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ibadah kita, amalan kita. Lalu Allah menjadikan Jumat tersebut sebagai salah satu sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala yang lebih besar selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki umur pendek namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bersyukur dengan segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang begitu ringan, yang mudah, yang kita laksanakan setiap harinya, setiap pekannya, namun ternyata itu salah satu sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Jumat ini sebagai salah satu sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ketika kita ingin menjadikan Jumat ini Jumat yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini dengan Jumat berikutnya, maka simak kembali, perhatikan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Man iktasala thumma atal masjid. Kita mandi di rumah, membersihkan diri, mengkhususkan mandi tersebut untuk hari Jumat. Lalu kita mendatangi rumah Allah dan melaksanakan salat yang kita mampu sebelum menunaikan Jumat bersama imam. Lalu kemudian menyimak khutbah yang disampaikan sampai selesai tanpa kita bercakap-cakap, tanpa kita tidur, tanpa kita ngobrol dengan saudara kita, dengan yang lainnya, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang menyibukkan dirinya dari khutbah tersebut. Lalu kemudian salat bersama imam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan Jumat kita termasuk Jumat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى واجعلهم بطانة الصالحة التي تعينهم وتدلهم على الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.